Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Kita hari ini akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar ya. Semoga kalian sehat. Nanti kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Siapa saja ya yang termasuk makhluk hidup? Ada siapa ya? Ada manusia, hewan, tumbuhan, kuman-kuman penyakit yang ada di tangan kamu, ada di barang-barang, itu juga termasuk makhluk hidup ya. Nah, apalagi kamu inget gak kalau ada penyakit yang namanya panu? Nah, kuman penyakit yang membuat penyakit panu itu juga termasuk makhluk hidup. Ada juga yang termasuk makhluk hidup yaitu virus. Nah, virus apa yuk yang lagi terkenal sekarang? Yang bikin kita semua jadi gak bisa sekolah, gak bisa kumpul-kumpul. Nah, virus juga termasuk salah satu makhluk hidup. Tapi kita yang akan belajar, kita cukup belajar manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Miss punya lagu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Gini ya, didengarkan nanti kamu catat, nanti juga kamu hafalkan. Miss kasih contoh. Hei kawanku, ku beritahu sesuatu. Ciri-ciri makhluk hidup. Bernafas, berkembang biak, butuh makan, mengeluarkan zat sisa, bergerak perlu suhu, bertumbuh dan adaptasi. Teteteteteteu, teteteteteteteu, teteteteteteu, teteteteteteu. Ntar kamu hafalin biar anak-anak hafal apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu. Ciri-ciri yang pertama ada bernafas. Nama lainnya bernafas yaitu respirasi. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, memerlukan makan. Yang keempat, ciri-ciri makhluk hidup yaitu menanggapi rangsang atau iritabilitas. Yang kelima, tumbuh. Yang keenam, berkembang biak atau reproduksi. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi. Yang ke-7, memerlukan suhu. Yang ke-8, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Yang pertama, bernafas. Manusia dan hewan bernafas menghirup oksigen atau biasa disebut dengan O2. Kemudian, setelah kita hirup, kita kan menghembuskan nafas. Nah, udara yang keluar bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Oksigen di dalam tubuh manusia digunakan untuk membakar makanan. Makanan yang kita makan itu akan menghasilkan energi. Energi kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Contohnya, aktivitas sehari-hari itu contohnya kamu belajar, kamu bermain, kamu mengaji, kamu sholat. Kalau kamu gak makan, gak ada energi, lemes, kan gak itu, kan badannya jadi gak kuat ngapa-ngapain. Jadi, kita harus makan ya. Terus fungsinya oksigen tadi membakar makanan biar menjadi energi. Kemudian tumbuhan juga bernafas. Tumbuhan tidak memiliki hidung, tapi tumbuhan bernafas melalui lentisel. Tumbuhan menghirup karbon dioksida. Kalau manusia dan hewan tadi menghirup oksigen, kalau tumbuhan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi oksigen yang kita hirup ini berasal dari tumbuhan-tumbuhan. Maka dari itu jangan sampai kamu menebang pohon. Kalau bisa itu di setiap rumah itu kamu suka nanam pohon.
Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu bergerak. Nah, manusia bergerak pakai apa? Ayo, kamu bergerak pakai apa? Pakai rambut? Pakai mata? Atau pakai kaki dan tangan? Nah, manusia bergerak menggunakan kaki dan tangan. Kalau ayam apa punya tangan? Enggak kan? Ayam bergerak menggunakan kaki dan ekor. Hah? Ekor untuk apa? Nah, ekor itu digunakan untuk alat keseimbangan. Jadi, ayam kalau berjalan biar tidak jatuh, dia mempunyai alat keseimbangan, yaitu ekor. Jadi, fungsi ekor untuk alat keseimbangan. Burung, kelelawar, nyamuk, capung, dan lalat bergerak pakai apa? Burung apa punya kaki dan tangan? Tidak kan? Kalau nyamuk, apa punya kaki dan tangan? Gak juga kan? Apa punya otot perut? Punya, tapi tidak digunakan untuk bergerak. Burung, kelelawar, nyamuk, capung, dan lalat menggunakan sayap untuk bergerak. Kalau Kalau ikan, paus, hiu, lele, nila, dan gurami bergerak menggunakan sirip dan ekor. Ekor tadi digunakan untuk alat keseimbangan. Selain itu, jika ikan mau berbelok, nah dia menggunakan ekornya. Ekornya digunakan untuk selain untuk alat keseimbangan juga untuk alat ketika ikan itu mau belok. Nah, kalau cacing dan ular kan tidak mempunyai kaki dan tangan, tidak punya sayap. Lah cacing dan ular menggunakan otot perut untuk bergerak. Makhluk hidup juga memerlukan makan. Nah, kamu perlu makan nggak? Kita kan makan hewan dan tumbuhan. Kita sebagai manusia ya. Jadi kita itu termasuk omnivora. Manusia, ayam, tikus, babi, beruang, semut, gagak, landak, orang utan itu juga termasuk omnivora. Nanti istilah-istilahnya kamu ingat-ingat ya, supaya pengetahuan kamu semakin luas. Oke? Rasul? Nah, selain itu ada makhluk hidup yang makan daging atau hewan. Kalau yang makan daging sama hewan saja itu disebut karnivora. Contohnya harimau, kucing, elang, buaya, ikan, hiu, anjing, ular, singa. Ada yang pernah tahu harimau makan rumput? Nggak ada kan? Nah, harimau makan daging sehingga disebut dengan karnivora. Kalau makhluk hidup yang makan tumbuhan disebut herbivora. Contohnya sapi, kambing, kuda, jerapah, rusa, kelinci, badak, kerbau. Ada yang pernah tahu kelinci makan daging ayam? Kan gak ada. Kelinci kan makan wortel. Wortel kan tumbuhan. Jadi hewan yang makan tumbuhan disebut herbivora. Selain itu, selain makan hewan dan tumbuhan, daging, dan tumbuhan, ada juga hewan yang makan serangga, disebut insektivora. Aduh. Ada hewan yang makan serangga disebut insektivora. Contohnya cicak, laba-laba. Ada juga hewan yang makan madu bunga atau nektar, namanya nektivora. Contohnya kupu-kupu, lebah. Ada yang pernah tahu kupu-kupu makan KFC? Nggak ada kan? Kupu-kupu itu makan nektar atau madunya bunga. Dia disebut nektivora. Ada juga hewan yang makan buah-buahan disebut frugivora. Frugivora contohnya kelelawar. Ada juga yang terakhir hewan yang makan biji-bijian. Contohnya apa coba? Contohnya tuh burung. Hampir semua jenis burung makannya biji-bijian. Contohnya burung pipit, lovebird, merpati, burung beo,
Nah, kalau hewan yang makan biji-bijian disebut granivora. Ini tadi kan manusia dan hewan. Kalau tumbuhan gimana ya? Ada yang pernah kasih makan tumbuhan nggak? Tumbuhan punya mulut nggak? Nggak ada kan? Ada yang pernah nyuapin tumbuhan? Nggak ada juga kan? Kenapa kok kayak gitu? Karena ternyata tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri. Tumbuhan disebut makhluk autotrof karena dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Ini yang berkembang biak pada hewan ya. Ada yang bertelur, ada yang beranak dan bertelur. Yang bertelur disebut dengan ovipar. Ovipar contohnya ayam, bebek, mentok, burung, lele, buyar gurami katak, nyamuk, lalat, cicak, dan kupu-kupu. Masih banyak contoh yang lain. Nanti kamu cari sendiri ya. Nah, ingat-ingat ovipar bertelur. Ovipar bertelur, telur ayam. Biasanya kan kamu disuruh ibu belanja ke toko. Mas tolong belikan telur ayam. Nah, apa nggak jarang kan yang kan nggak ada yang ya lanjut. Yang kedua berkembang biak secara beranak atau vivipar. Nah, contohnya hewan yang berkembang biak dengan beranak yaitu kera, gajah, kuda, sapi, paus, anjing, harimau, jerapah, kambing, kerbau, kucing, singa, dan unta. Banyak sekali, nanti kamu sebutin lagi ya. Nah, yang terakhir berkembang biakan pada hewan yaitu beranak dan bertelur. Contohnya ovovivipar. Hewan yang berkembang biak secara beranak dan bertelur, contohnya ada ular, kadal, ikan hiu, dan ikan pari. Perkembangan biakan manusia. Manusia berkembang biak dengan apa ya? Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Makhluk hidup yang berkembang biak dengan melahirkan atau beranak disebut mamalia. Ingat-ingat, mamalia berarti makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya, salah maaf. Mamalia memiliki ciri yang pertama yaitu mempunyai telinga, mempunyai rambut, mempunyai kelenjar susu. Coba kamu amati mama kamu di rumah. Mama kan berkembang biak dengan cara melahirkan. Mama termasuk mamalia. Mama mempunyai telinga enggak? Ada kan? Mempunyai rambut? Ada juga. Mempunyai kelenjar cucu? Ada juga. Jadi mamalia memiliki 3 ciri. Ingat-ingat ya, yaitu memiliki telinga, mempunyai rambut, dan mempunyai kelenjar susu. Ciri selanjutnya yaitu menanggapi rangsang atau iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Rangsangan bisa berupa bau, dingin, panas, sentuhan, rasa, dan lain-lain. Manusia dan hewan dilengkapi dengan indera yang berfungsi untuk mengetahui adanya rangsangan. Indera penglihatan. Alat untuk indera itu nama lainnya alat. Alat untuk melihat, kamu memakai apa? Ada mata. Indera pendengaran, alat yang kamu gunakan untuk mendengar. Telinga. Indera perasa, alat yang kamu gunakan untuk merasakan sesuatu. Apa pernah hidung bisa merasakan asin? Gak bisa kan? Kita menggunakan indera perasa berupa lidah. Kemudian ada indera pembau. Kita membau. Ada yang pernah membau pakai telinga? Gak ada kan? Indera pembau makhluk hidup yaitu hidung. Dan indera peraba yang kita gunakan untuk meraba. Ini kasar, ini halus. Itu kita menggunakan kulit.
Contoh, saat kita menanggapi rangsang ya. Nah, pada saat ada sorot lampu yang sangat terang, secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata kamu. Ada yang pernah lihat sorot lampu terang malah membuka mata lebar-lebar? Nah, itu kan. Lanjut, tanaman putri malu atau bahasa latinnya Mimosa pudica. Tanaman putri malu menanggapi rangsang dengan cara menutup daunnya saat disentuh atau mengatupkan daunnya. Jadi, kalau putri malu kita sentuh, daunnya akan mengatup. Ada yang pernah mencoba? Nanti kalau belum pernah mencoba, coba kamu main ke sawah ya, kamu cari tumbuhan putri malu. Kemudian, cara menanggapi rangsang juga, ayam akan berlari ketika manusia mendekatinya. Ayam kan takut. Kalau takut sama manusia, dia akan berlari. Nah, itu juga termasuk salah satu cara hewan menanggapi rangsang. Nah, seumpama juga kalau kamu pegang panci panas, pasti tangan kamu langsung kamu tarik kan? Nggak kamu biarkan di panci. Nah, itu juga termasuk cara menanggapi rangsang. Sekian pembelajaran hari ini. Ciri-ciri yang lain akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Kamsahamnida. Terima kasih. Sheshe. Thanks. Arigatou gozaimasu. See you next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.